tidak pernah melupakan jasa-jasa orang-orang yang pernah menolong Nabi. Karena Suwaibah pernah menyusui daripada Nabi, Nabi pun ketika nantinya sudah menikah dengan Siti Khadijah, itu Nabi masih sering berjumpa dengan yang namanya Suwaibah. Ya. Jadi Nabi tidak lupa dan Nabi tidak yang namanya semerta-merta memutus daripada ikatan silaturahminya. Bahkan apa? Ilaan awradaha haikalaha ro'idul maduni ad-dorihi waqwarah. Dan Nabi itu tidak segan-segan memberikan yang namanya hadiah atau berupa berupa selendangnya, berupa ridanya, berupa udang-udangnya segala macam. Itu untuk siapa? Untuk Suwaibah. Wakila ala dina qaumiha al-fitani al-jahiliyah. Dan dikatakan bahwasanya Suwaibah ini meninggal itu dalam keadaan jahiliyah. Tetapi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya Suwaibah itu meninggal dalam keadaan Islam. Kenapa bisa sedemikian? Karena Suwaibah itu pernah menyusui daripada yang namanya Nabi. Dan sebisa mungkin kita itu tidak berpikir yang aneh-aneh atau yang macam-macam. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan Suwaibah pernah menyusui Nabi Muhammad SAW, berarti darahnya itu mengalir di dalam tubuhnya Nabi ya. Dan tidak mungkin seorang Nabi itu ada di dalam darahnya itu darahnya orang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya asbatal khilafi ibnu Mandah wa Haqqah. Bahwasanya Suwaibah itu sebelum wafatnya itu masuk ke dalam agama Islam. Nah, kemudian ya, setelah disusui oleh Suwaibah, jadi kalau misalkan di dalam adat suku Quraisy itu orang-orang anak kecil di dalam suku Quraisy itu anak kecil itu sebelum dia dewasa dia itu dititipkan kepada orang yang ekonominya mungkin lebih kurang ya, atau dititipkan kepada orang-orang kampung di sekitarnya lah ya. Jadi kalau misalkan orang-orang suku Quraisy itu punya kebiasaan untuk menitipkan anaknya kepada orang-orang yang ada di kampung. Makanya kalau misalkan lagunya itu sesuai adat yang ada disusui halimah. Nah, sesuai adat yang ada ini maknanya adalah apa? Bahwasanya orang-orang Quraisy itu ketika punya anak dan masih bayi, masih balita gitu ya, itu memang suka sekali menitipkan daripada anaknya kepada orang-orang yang ada di kampung. Nah, makanya karena adat inilah yang membuat akhirnya Nabi Muhammad SAW itu disusui oleh Sayyidah Halimah itu Sa'diyah. Ya. Jadi bukan karena apa-apa ya, tapi memang itu adalah adatnya. Kenapa adatnya seperti itu? Karena kalau misalkan adatnya orang Quraisy itu pengen memiliki anak yang dan yang arif dan bijak, ya, yang memiliki pemikiran yang arif dan bijak. Dimana kalau misalkan orang